Contoh yang saya sudah buat di kelas 3 bersama anak-anakku, pemanfaatan dos ala-ala. Dos ala, ya. Itu saya tahap demi tahap saya persiapkan dengan mereka. Mereka sangat antusias untuk mempersiapkan segala sarana yang saya pesan. Minggu-minggu pertama dalam praktek itu mereka memang masih banyak kesalahan, mereka banyak ketika saya tanya sudah siap belum, mereka kadang-kadang di antara mereka takut saya marah, ada yang ambil teman punya, mereka tunjukkan. Tapi setelah minggu kedua, minggu ketiga kami terus berproses. Anak-anak yang awalnya seperti yang saya ceritakan tadi, mereka sudah bisa mandiri, mereka bekerja, dan hasilnya saya sudah pajang di kelas. Hasil. Pakai sudah tentang itu hasil. Nah, itu sederhana ya. Jadi itu P5 ya. Bapak Ibu sudah lakukan. Rata-rata yang seperti ini sudah kita lakukan. Cuma mungkin prosedurnya. Prosedurnya. Selain prosedurnya, lalu sebagai bukti perencanaan modulnya. Itu ya mungkin yang Bapak Ibu belum lakukan itu. Tapi praktisnya bahwa sudah pernah melaksanakan kegiatan praktis. Oke, kita lanjut dulu. Nanti sebentar kita akan kita akan coba kupas yang Bapak Ibu sudah buat itu. Kita tinggal ikuti prosesnya, tinggal sesuaikan dengan alurnya ya. Oke. Di sini Bapak Ibu kita masuk pada eksplorasi konsep. Ya. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama ini. Pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya harap ini modul panduannya sebentar ada di laptop masing-masing. Terus sebentar kita harus kerja dua-dua orang sebentar. Di fase itu. Yang kedua, rancangan asesmen proyek yang efektif menyasar profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, optimalisasi kegiatan proyek yang berdampak kepada murid. Ini eksplorasi konsep. Materinya seperti ini. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan kita sudah tahu ada berapa dimensi. Ada? Ya, ada 6. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif, bernalas kritis. Ini dimensi-dimensi yang harus Bapak dan Ibu guru kuasai. Untuk mengingat dimensi-dimensi ini, maka alangkah baiknya di sekolah itu kalau boleh setiap pagi menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya tuh, ingat tuh. Ya. Belajar Pancasila, coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah ada. Untuk apa ini? Maksudnya kita menyampaikan profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya ini, mau supaya murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Itu karakter yang akan ditanamkan pada diri murid, bahwa dia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajar apa? Belajar kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu contoh-contohnya, dia rajin berdoa, rajin ke gereja. Itu seperti yang sudah kita lakukan. Jadi dimensi pertama ini tidak berarti ini hanya tugasnya guru agama. Tidak. Ini menjadi tugas kita semua. Lalu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini ya
selama ini kita hanya bisa omong-omong saja. Oh, kira-kira temanya itu masuk ke dalam itu seperti apa? Berkebinekaan global yang mau kita dalam. Kemudian yang berikut ini adalah bergotong royong. Gotong royong ini biasanya nampak dalam proses pembelajaran, ya kan? Nah, proses pembelajaran nanti pada saat diskusi, disitulah muncul gotong royong. Dimensi yang ketiga, ya toh? Setelah itu mandiri. Mandiri bagaimana bahwa dari proses pembuatan proyek tadi membuat anak itu akhirnya mandiri, tidak hanya mandiri di sekolah, tetapi ia mandiri di masyarakat. Jadi seperti tadi, setelah mereka bisa di sekolah bisa buat kue lemet tadi, sekarang mereka bisa buat lagi di rumah. Setelah mereka buat di rumah dan mereka jual. Itu yang dimaksudkan. Mereka bisa mendapatkan penghasilan dari proyek yang mereka buat. Tetapi ingat, tidak hanya bilang produk atau produknya, tetapi prosesnya. Bagaimana proses pembuatan kue lemet itu ada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya yang harus diimplementasikan. Ya, kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,